Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, para perindu kota Madinah dan kota Mekah yang senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah, ahlan wa marhaban di channel YouTube Ferry Hamzah Nawawi. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala karunia, anugerah, dan kenikmatan yang hingga detik ini Allah masih berikan kepada kita. Nah, di sore hari waktu Madinah saat ini, saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk menapak tilasi dan melihat secara langsung bagaimana suasana dan kondisi terkini dari Masjid Qiblatain yang merupakan salah satu tempat sejarah yang berada di kota Madinah. Kira-kira bagaimana suasana terkini dari Masjid Qiblatain yang merupakan tempat beralihnya kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah yang berada di kota Mekah. Yuk sahabat sekalian, kita tonton terus video ini. Tafadhol ma'ana. Alhamdulillah, di belakang saya kita lihat ada dua menara yang menjulang tinggi. Nah, itulah posisi dari Masjid Qiblatain, tempat beralihnya kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Masjid Qiblatain ini merupakan tempat sejarah yang biasanya ketika musim haji dan umroh banyak sekali didatangi oleh para jemaah haji dan umroh. Setelah adanya wabah corona sejak 6 bulan yang lalu, sehingga tidak ada jemaah umroh dan jemaah haji dari luar Arab Saudi, tentunya kita ingin melihat ada perubahan apa saja dari Masjid Qiblatain ini. Yuk sahabat sekalian, kita lebih mendekat ke arah Masjid Qiblatain. Ternyata kerajaan Arab Saudi mulai melakukan perluasan Masjid Qiblatain untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan kenyamanan bagi para peziarah ketika mendatangi Masjid Qiblatain. Adapun penamaan Masjid Qiblatain diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti masjid yang memiliki dua arah kiblat. Karena dahulu kala di tempat inilah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengalihkan arah kiblat. Yang mana di awal-awal keberadaan Islam di Madinah, kiblat umat Islam masih mengarah ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Baru setelah turunnya perintah dari Allah di tempat ini untuk mengalihkan kiblat ke arah Ka'bah, maka sejak itu kiblat umat Islam pun berubah menuju Ka'bah. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Makanya kemudian dinamakanlah masjid ini dengan Masjid Qiblatain. Nah, nanti gambaran proyek perluasannya seperti ini. Akan dibuat tiang-tiang di halaman Masjid Qiblatain, dengan di atasnya itu ada semacam penutup yang dibikin keren dan menarik. Jemaah datang dari sini, bahkan dibuat
dibuat juga semacam taman, ya, seperti ini dan ini. Tentu ini akan memberikan kenyamanan bagi para peziarah yang akan mendatangi Masjid Qiblatain. Bahkan dari gambaran ini kita akan membayangkan Masjid Qiblatain akan menjadi luas dan lebar. Alhamdulillah, saat ini saya sudah berada di depan pintu masuk Masjid Qiblatain, dan kita lihat ada petugas yang sedang membagikan sajadah plastik untuk orang-orang yang melaksanakan sholat di Masjid Qiblatain. Dan kita lihat di depan kita ada semacam lahan kosong yang di sekelilingnya dipasang tembok. Nah, ini adalah pemakaman penduduk Bani Salamah. Karena dahulu kala di sini adalah perkampungan Bani Salamah. Bahkan Masjid Qiblatain awalnya adalah Masjid Bani Salamah. Kemudian setelah adanya perintah peralihan kiblat, maka berubah nama dari Masjid Bani Salamah menjadi Masjid Qiblatain. Awalnya sebelum pelarian kiblat, orang-orang Yahudi mengolok-ngolok Rasulullah SAW karena memiliki kiblat yang sama dengan mereka, yaitu ke arah Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Kemudian Rasulullah memohon dan berdoa kepada Allah untuk meminta mengalihkan kiblat ke arah Ka'bah. Kemudian Allah mengabulkan permohonan Rasulullah untuk mengalihkan kiblat ke arah Ka'bah, yang kemudian turunlah ayat Al-Quran tentang peralihan kiblat di tempat ini yang bunyinya qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sekarang kita akan memasuki Masjid Qiblatain. Seperti apa suasana di dalamnya? Nah, posisi kita saat ini mengarah ke arah mihrab atau mengarah ke peimaman yang posisinya mengarah ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, kota Mekkah Al-Mukarramah. Sejarahnya, ketika Rasulullah SAW sedang memimpin sholat zuhur bersama para sahabat, di rakaat kedua masih mengarah ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Tetapi ketika Rasulullah dalam keadaan ruku di rakaat kedua, barulah turun ayat peralihan kiblat yang kemudian Rasulullah dan para sahabat berputar ke arah Ka'bah yang posisinya sangat berlawanan arah. Ya, posisinya kita lihat. Nah, sebelah sana ya, ke arah pintu keluar. Nah, ke arah pintu keluar itu adalah arah Baitul Maqdis ya, yang dahulu kala di awal sholat ya, Rasulullah mengarah ke Baitul Maqdis. Akan tetapi setelah rakaat kedua dalam posisi Rasulullah sedang ruku, turunlah ayat Al-Quran untuk peralihan kiblat. Makanya kemudian di atas sana ya, kita lihat ada semacam penanda bahwasannya dahulu Rasulullah mengarah ke Baitul Maqdis ya, dan tanda itu ya mengarah ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Jadi inilah Masjid Qiblatain yang dahulunya Rasulullah dan para sahabat melaksanakan satu kali sholat tapi menghadap ke arah dua kiblat. Ya, di awal-awal sholat Rasulullah dan para sahabat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah dan para sahabat berbalik arah kiblat menuju Ka'bah yang berada di Masjidil Haram kota Mekah karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sahabat sekalian ya, bagaimana bagusnya masjid ini. Masya Allah ya, tiang-tiangnya juga keren, ornamennya juga sangat indah dan sangat bagus. Ya, kita lihat juga lampunya ya, begitu indah.
Nah, ini adalah Masjid Qiblatain yang penuh dengan sejarah, karena dahulu kala disinilah beralihnya kiblat umat Islam. Sahabat sekalian, para perindu kota Madinah dan kota Mekah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah barusan saya sudah selesai melaksanakan sholat maghrib di Masjid Qiblatain. Nah, dari Masjid Qiblatain ini saya mendoakan bagi yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, semoga Allah berikan kesehatan, Allah juga berikan rizki yang lancar, mengalir deras, penuh keberkahan, sehingga dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendatangi kota Madinah dan kota Mekah, baik untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, dan menapaktilasi secara langsung tempat-tempat bersejarah yang berada di dua kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Terus support channel YouTube kami dengan like, subscribe, dan share ke media-media sosial yang dimiliki, agar banyak saudara-saudara kita yang lainnya juga mendapatkan manfaat dan tidak ketinggalan info terkini seputar Madinah dan Mekah. Jazakumullahu khairan, dan sampai jumpa pada video kami berikutnya.